Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Yesa Aurelia Ahmad dengan NIM 4012311041 dari kelas 4E dengan mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama materi tentang desentralisasi, yang kedua konsep otonomi daerah dalam NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga yaitu kewenangan atau urusan pemerintahan daerah. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu desentralisasi. Desentralisasi saat ini telah menjadi asas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Penerimaan desentralisasi sebagai asas dalam penyelenggaraan pemerintahan disebabkan oleh fakta bahwa 1. Tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi. Yang kedua, mengingat kondisi geografis. Yang ketiga, kompleksitas perkembangan masyarakat. Yang keempat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal. Dan yang kelima, adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi di Indonesia menurut ketetapan MPR RI nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 1999 lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang sentralistik. Pada 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dipandang perlu direvisi hingga lahir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan. Pada tahun 2014 dan 2015 dilakukan perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Amandemen kedua konstitusi telah mengubah wajah pemerintahan daerah menjadi lebih demokratis dan lebih bertanggung jawab. Sesuai pasal 18 ayat 5 tahun 1945, perubahan kedua berbunyi, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 tidak dapat dibaca secara terpisah dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik yang disusun berdasarkan desentralisasi, dijalankan atas dasar otonomi seluas-luasnya menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 junto pasal 18 ayat 1 dan 5 Undang-Undang 1945. Definisi pemerintah. Pemerintah merupakan kumpulan badan-badan kenegaraan tertinggi atau suatu badan kenegaraan tertinggi yang berhak memerintah di wilayah atau negara seperti raja, presiden, dan perdana menteri. Pemerintahan daerah dibagi menjadi arti yang luas dan arti yang sempit. Dalam arti luas, pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga-lembaga kekuasaan di daerah yang dalam perkembangannya di Indonesia terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Sedangkan dalam arti sempit adalah hanyalah penyelenggaraan oleh kepala daerah saja. Definisi pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas-asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan menurut Jones ada 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo ada 2, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konsep otonomi daerah dalam bingkai NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas otonomi ada 3, yang pertama desentralisasi, yang kedua dekonsentrasi, yang ketiga ada tugas pembantuan. Akan saya bahas yang pertama, yaitu desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah. Yang kedua yaitu dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dan yang ketiga yaitu tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah, kabupaten, atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Ada 3 tujuan otonomi daerah, yaitu untuk politik, sosial dan budaya, dan ekonomi. Tujuan otonomi daerah ada 5, yaitu yang pertama, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Yang ketiga, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Yang keempat, mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Yang kelima, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Jenis otonomi: 1. Material, yaitu secara rinci, tegas, dan limitatif. Yang kedua, formil, tidak ada batas kecuali urusan pusat dan daerah tingkat atasnya. Yang ketiga, real, atau kombinasi antara material dan formil. Asas pelaksanaan otonomi daerah ada 3. Yang pertama, otonomi luas. Yang kedua, otonomi nyata. Dan yang ketiga, otonomi tanggung jawab. Prinsip pelaksanaan otonomi daerah: yang pertama, memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keragaman. Yang kedua, otonomi luas dan utuh diletakkan pada kabupaten atau kota, sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Yang ketiga, pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan pusat, daerah, dan antar daerah. Yang keempat, harus memperhatikan kemandirian daerah otonom serta di dalam kabupaten atau kota tidak ada lagi wilayah administrasinya. Yang kelima, harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang keenam, asas dekonsentrasi diletakkan pada provinsi sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur. Problematika ketimpangan kemajuan pembangunan antara daerah yang kaya dengan SDA dengan daerah yang miskin SDA. Yang kedua, semakin maraknya penyebaran korupsi di berbagai daerah, money politik. Yang ketiga,
Legitimasi politik dan stabilitas politik belum sepenuhnya tercapai. Yang keempat, adanya konflik horizontal dan konflik vertikal. Yang kelima, kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal belum sepenuhnya diwujudkan. Asas otonomi daerah di era globalisasi ada desentralisasi politik, yang kedua desentralisasi administrasi, yang ketiga desentralisasi fiskal, yang keempat desentralisasi ekonomi yang menimbulkan local welfare. Unsur pasal 18 huruf B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam ketentuan tersebut terdapat 5 hal pokok, yaitu yang pertama, negara mengakui, yang kedua, negara menghormati, yang ketiga, yang diakui dan dihormati itu adalah satuan-satuan pemerintahan daerah, yang keempat, satuan-satuan pemerintahan daerah dimaksud bersifat khusus dan istimewa, yang kelima, satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa tersebut diatur dalam undang-undang. Otonomi khusus adalah pemberian otonomi dengan tujuan tertentu yang berkaitan dengan stabilitas, integritas, integrasi dengan legitimasi kekuasaan yang diberikan kepada daerah-daerah ekonomi khusus. Dalam literatur sering disebut sebagai otonomi asimetris atau desentralisasi asimetris. Di Indonesia ada 4 daerah yang memiliki otonomi khusus. Yang pertama yaitu Aceh, yang kedua Jakarta, yang ketiga Yogyakarta, dan yang terakhir yaitu Papua. Perbedaan antara desentralisasi dengan dekonsentrasi. Yang pertama, desentralisasi mencakupi transfer of authority, yang kedua policy making and policy executing, yang ketiga yang diserahi adalah satuan politik atas dasar wilayah masyarakat hukum yang disebut sebagai daerah otonom. Yang keempat, muncul lembaga representatif di tingkat lokal dengan pemilihan. Yang kelima, wilayah dibentuk dalam jangkauan yurisdiksi tertentu. Yang keenam, terdapat otonomi karena adanya penyerahan wewenang, pengambilan kebijakan, dan pelaksanaan. Yang ketujuh, keputusan pejabat dalam pemerintahan daerah tidak dapat langsung dibatalkan oleh pemerintah pusat. Dan yang terakhir, hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah otonom adalah hubungan organisasi. Sedangkan dalam dekonsentrasi mencakupi delegation of authority, yang kedua policy executing authority only, yang ketiga yang diserahi adalah pejabat pusat yang ditempatkan di pelosok tanah air. Yang keempat, munculnya aparat pusat di pelosok tanah air yang dilakukan dengan penunjukan. Yang kelima, aparat pusat tersebut memiliki wilayah kerja dengan jangkauan yurisdiksi tertentu. Yang keenam, wilayah disebut wilayah administrasi. Yang ketujuh, keputusan pejabat lokal dapat ditiadakan atau dibatalkan oleh pejabat atasannya. Yang terakhir, hubungan yang terjadi antara pejabat yang tersebar di pelosok tanah air dengan atasannya adalah hubungan intraorganisasi. Dasar pertimbangan pelaksanaan tugas pembantuan ada 3, yaitu keterbatasan kemampuan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Yang kedua, sifat sesuatu urusan yang sulit dilaksanakan dengan baik tanpa mengikutsertakan pemerintahan daerah. Yang ketiga, perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga sesuatu urusan pemerintahan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila ditugaskan oleh pemerintah. Penyerahan wewenang terdiri dari materi wewenang, manusia yang diserahi, dan wilayah yang diserahi wewenang. Cara penyerahan wewenang ada 2, yaitu ultra vires doctrine, dan yang kedua yaitu open end arrangement. Klasifikasi urusan pemerintahan secara absolut terbagi menjadi pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik luar negeri, moneter, dan fiskal. Konkuren terbagi menjadi wajib dan pilihan. Wajib terbagi menjadi 2 lagi, yaitu pelayanan dasar dan pelayanan non-dasar. Urusan pemerintahan umum mencakupi pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan persatuan dan kesatuan, pembinaan kerukunan antarsara, PKS, koordinasi tugas antar instansi yang ada di daerah, pengembangan demokrasi.
Prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren. Yang pertama, prinsip akuntabilitas. Yang kedua, prinsip efisiensi. Yang ketiga, prinsip eksternalitas. Yang keempat, prinsip kepentingan strategis nasional. Kewenangan daerah provinsi yang berdirikan kelautan. Kewenangan untuk mengelola SDA di laut yang ada di wilayahnya paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan. Urusan pemerintahan pusat memiliki beberapa kriteria, yaitu lintas daerah provinsi atau lintas negara, lintas pengguna daerah provinsi atau lintas negara, lintas manfaat atau dampak negatif daerah provinsi atau lintas negara. Lebih efisien jika dikelola pemerintah pusat, berperan strategis bagi kepentingan nasional. Demikianlah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.